Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada video ini, kelompok kami yang beranggotakan seperti pada layar tertulis akan mempresentasikan, menunjukkan mengenai mini project tahun 2024 ini tentang pemodelan matematika. Jadi kota yang kami pilih adalah Tobuali yang berada di Kepulauan Bangka Belitung dan juga Jakarta yang berada pada Pulau Jawa. Di sini kita akan melakukan sebuah perjalanan dari Tobuali menuju ke Jakarta, di mana jarak dari Tobuali ke Jakarta adalah sekitar 358,88 km. Dan inilah merupakan pemodelan matematika kami. Di sini kita dapat mengetahui bahwa ada beberapa asumsi-asumsi yang harus diambil untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Di mana salah satu asumsi yang kami ambil adalah di sini Pulau Jawa ini ujungnya itu kami anggap sebagai sebuah permukaannya itu rata gitu ya. Artinya apa? Di mana jarak dari Jakarta itu menuju ke laut terdekat itu adalah sekitar 30,13 km. Dan selanjutnya ada beberapa asumsi lain juga seperti dari waktu. Waktu itu kami menghitung waktu hanya berdasarkan pada kecepatan saja dan tidak berdasarkan faktor-faktor lain seperti lingkungan, cuaca, dan juga kemacetan. Kemudian selanjutnya juga dataran yang ada di sini kita anggap sebagai dataran yang datar semua gitu ya. Tidak ada jalur yang sifatnya landai, menaik, menurun, gunung, atau lain-lain. Itu eh, kita asumsikan bahwa hal tersebut tidak ada. Dan selanjutnya asumsi yang kita ambil juga adalah di mana kita dapat melakukan perjalanan dari Jakarta atau dari Tobuali itu ke titik manapun gitu. Jadi kita tidak melihat misalnya keberadaan infrastruktur seperti jalan tol ataupun jalan raya dan lain-lain. Jadi kita anggap semua perjalanan itu bisa dilakukan. Dan yang selanjutnya adalah kasus yang pertama, di mana merupakan mencari waktu tempuh minimum. Di sini kita menggunakan pemodelan matematika seperti berikut ini, di mana nilai X itu merupakan tempat bersinggahnya kapal gitu. Ketika kapal mengarungi laut, di sini kita bisa melihat, maka kapal itu akan bersinggah di titik X yang memiliki X itu merupakan jarak gitu ya, jarak dari sumbu Y gitu ya. Dan yang selanjutnya kita bisa mengetahui bahwa waktu totalnya itu merupakan waktu laut ditambahkan dengan waktu darat. Di sini kita mengetahui bahwa domain fungsinya itu 0 sampai 90,12. Mengapa? Karena kita mengetahui bahwa jarak dari sumbu Y menuju ke Jakarta itu merupakan 90,12 km. Maka tidaklah mungkin bahwa X itu melebihi 90,12. Jadi kita dapatkan domain fungsinya sebagai berikut, yaitu 0,0 sampai 90,12. Dan kita dapat menentukan waktu minimum dengan cara menurunkan persamaan untuk mendapatkan sebuah titik stasioner gitu ya. Nah, akan tetapi kita mengetahui bahwa ternyata tidak ada penyelesaian gitu dari W aksen X sama dengan 0, jadi kita tidak memiliki titik stasioner untuk fungsi yang kita berikan di bawah ini. Dan selanjutnya kita peroleh titik kritis di mana ada titik stasioner, titik ujung selang, dan titik singular, tetapi di sini kita cuma memiliki titik ujung selang. Dan ternyata fungsinya itu turun dari 0 sampai 90,12. Maka kita mengetahui bahwa nilai minimum waktu itu akan terperoleh ketika X sama dengan 90,12. Maka diperoleh sebuah alur gitu, alur pengiriman itu seperti berikut ini, yang hanya membutuhkan waktu sekitar 15,11 jam saja. Selanjutnya, untuk kasus kedua yaitu biaya bahan bakar minimum. Pada kasus 2 ini terdapat beberapa informasi yang akan membantu. Yang pertama, bahwa diasumsikan harga bahan bakar di darat adalah 2.000 per kilometer, lalu harga bahan bakar di laut adalah 30.000 per kilometer. Dengan menggunakan persamaan, akan mempermudah perhitungan nantinya. Dibuat dua persamaan, yaitu biaya laut dan biaya darat. Untuk persamaannya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, pemecahan kasus 2 ini dibagi menjadi dua bagian. Untuk bagian pertama yaitu penyelesaian untuk mendapatkan rute yang mempertimbangkan biaya bahan bakarnya saja. Untuk mendapat rute di mana biaya bahan bakarnya minimum, akan diturunkan sebuah fungsi yang menyatukan biaya laut dan biaya darat. Fungsi tersebut dimisalkan sebagai BX, yaitu biaya total laut dan darat. Lalu fungsi tersebut diturunkan terhadap X dan didapat di aksen X seperti bagian bawah pada layar ini. Selanjutnya, untuk mendapat titik-titik yang bisa menjadi titik di mana biaya akan minimum, melalui tiga titik kritis dicari lalu diperoleh dua titik kritis, yaitu ada X sama dengan 0,011, X sama dengan 0, dan satu lagi juga ada yaitu X sama dengan 90,12. Setelah itu dibuat suatu garis bilangan sebagai tanda untuk B aksen, di mana ketika dimasukkan kepada persamaan terdapat tanda yang berbeda.
yaitu dari interval 0 hingga 0,011 tanda akan negatif, yang berarti fungsi B akan turun pada interval tersebut. Lalu pada interval 0,011 hingga 90,12 tanda bernilai positif, yang artinya fungsi akan naik pada interval tersebut. Lalu selanjutnya, karena biaya akan minimum di saat fungsi B turun, yaitu di saat X-nya sama dengan 0,011. Maka dimasukkan nilai X tersebut ke dalam persamaannya hingga diperoleh bahwa agar pengiriman barang memakan harga yang minimum, rute yang ditempuh adalah jalur laut sejauh 347,38 km dan jalur darat sejauh 95,03 km dengan biayanya yaitu Rp10.421.495 dan rute tersebut ditempuh selama 16,27 jam. Di sini juga terdapat gambar untuk rute pengiriman barang dan terlihat bahwa rute yang dihasilkan pada kasus ini di mana meminimalkan biaya bahan bakar berbeda dengan rute sebelumnya di mana meminimalkan waktu tempuh. Halo semua, aku Sabilika Syarif dengan NIM 167241115. Jadi untuk kasus 2 ini yaitu 2.2 rute dengan mempertimbangkan biaya bahan bakar dan waktu tempuh. Jadi, jadi nextnya bakal dicari rute yang dapat meminimalkan biaya bahan bakar dan juga waktu tempuh. Untuk menemukan rute yang sedemikian rupa, kita juga membutuhkan persamaan yang memuat perhitungan waktu dan juga perhitungan biaya bahan bakar. Jadi persamaan tersebut kita tuliskan sebagai berikut. Yaitu fx sama dengan alfa dikali wx tambah beta dikali bx. Dengan wx adalah fungsi waktu tempuh dan bx adalah fungsi biaya bahan bakar. Sedangkan alfa dan beta adalah faktor bobot yang menunjukkan prioritas antara waktu dan biaya. Jadi karena dalam kasus ini kita bakal minimalkan baik waktu tempuh ataupun bahan bakar, maka nilai alfa dan betanya harus disimbangkan, yaitu sama-sama sebesar 0,5. Jadi rumus sebelumnya itu berubah jadi fx sama dengan 0,5 dikali wx tambah 0,5 dikali bx. Nah, formula waktu tempuh dan juga biaya bahan bakar kita substitusikan ke dalam persamaan sebelumnya. Maka diperoleh rumusan seperti ini. Untuk biaya laut itu yang disubstitusikan seperti yang di awal itu 30.000 akar X kuadrat tambah 347,38 kuadrat rupiah. Dan untuk biaya darat itu akar dari 90,12 dikurang X dikuadratkan tambah 30,13 kuadrat rupiah. Jadi di sini fx-nya sudah semua elemen fx-nya sudah disubstitusikan. Kemudian dengan domain W sama dengan 0,90,12. Setelah diturunkan kembali, untuk memperoleh titik stasioner, kita juga perlu menyelesaikan persamaan f aksen x sama dengan 0. Jadi, melalui analisis, diperoleh x mendekati 0,023. Jadi, diperoleh titik kritis sebagai berikut, yaitu titik stasioner x sama dengan 0,023, titik ujung selang pada x sama dengan 0 dan 90,12, dan tidak ada titik singular. Nah, ini artinya fungsi f itu turun pada 0,0,023 dan naik pada koordinat 0,023,090,12. Sehingga nilai waktu minimum tercapai itu ada di X sama dengan 0,023. Maka, agar pengiriman barang memakan biaya bahan bakar dan waktu tempuh minimum, rute yang harus ditempuh adalah jalur laut sejauh 347,38 km dan jalur darat sejauh 95,03 km dengan waktu tempuh selama 16,2705 jam dan biaya bahan bakar sebesar 10.421.495 dengan rute seperti ini. Baik, selanjutnya saya, Dasya Presiden Nuriazi dengan NIM 167241138 akan menjelaskan tentang solusi dari kasus 3, yaitu diameter kapur barus. Pada soal diketahui bahwa perubahan massa bola adalah dm per dt sama dengan min KA.
Dan berikut adalah penurunan dari rumus untuk mendapatkan hampiran diameter akhir kapur barus. Pada rute pertama, waktu tempuh yang dibutuhkan adalah 15,11 jam atau 54.396 detik. Dan jika dimasukkan ke dalam persamaan yang sudah diturunkan sebelumnya, akan didapatkan diameter akhir kapur barus adalah 3,79 cm. Perhitungan diameter kapur barus dengan mempertimbangkan hanya biaya bahan bakar. Pada rute yang diperoleh pada bagian 2.1, waktu tempuh yang dibutuhkan adalah 16,27 jam atau sama dengan 58.572 detik. Maka nilai diameter kapur barus setelah sampai di Jakarta dapat dihitung dengan rumus di bawah ini, sehingga diperoleh diameter akhir kapur barus adalah 3,77 cm. Lalu perhitungan diameter kapur barus dengan mempertimbangkan biaya bahan bakar dan waktu tempuh. Pada rute yang diperoleh pada bagian 2.2, waktu tempuh yang dibutuhkan adalah 16,2705 jam atau sama dengan 58.573,8 detik. Maka nilai diameter kapur barus setelah sampai di Jakarta dapat dihitung dengan rumus di bawah ini dan ditemukan diameter akhir kapur barus adalah 3,77 cm. Lalu, rute dengan mempertimbangkan biaya bahan bakar dan waktu tempuh dan perubahan diameter kapur barus minimum. Untuk memperoleh rute yang dapat meminimalkan bahan bakar, waktu tempuh, dan perubahan diameter kapur barus secara bersamaan, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui hubungan antara waktu tempuh dan juga perubahan kapur barus. Diketahui bahwa rumus perubahan diameter kapur barus adalah sebagai berikut. Artinya, perubahan diameter kapur barus akan sebanding dengan waktu tempuh. Jadi, bila waktu tempuh minimum, maka di saat yang sama, perubahan kapur barus juga akan minimum. Hubungan ini dapat digunakan untuk menentukan rute yang meminimalkan ketiga faktor yang ada. Dalam bagian 2, telah ditemukan sebuah rute yang dapat meminimalkan kedua faktor waktu tempuh dan juga biaya bahan bakar secara bersamaan. Dengan hubungan yang telah diketahui sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa rute tersebut juga perubahan kapur barus akan diminimalkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa rute yang meminimalkan bahan bakar waktu tempuh dan juga perubahan diameter kapur barus adalah jalur laut sejauh 347,38 km dan jalur darat sejauh 95,01 km dengan waktu tempuh selama 16,2705 jam dan biaya 10.421.495,01 rupiah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.